الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Jami' Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami melalui mimbar khutbah ini ingin berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua jemaah Jumat yang dimuliakan Allah ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tiada pernah beri kasih, Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada pernah terbilang. Berkat kasih dan sayangnya pula pada kesempatan yang mulia ini kita diberi nikmat sehat dan sempat oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ritual ibadah Jumat kita yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang sudah balik. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi standar keagungan, Nabi yang menjadi standar tauladan, seperti apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sesungguhnya Rasulullah adalah suri tauladan yang baik, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan berorganisasi, bahkan di dalam kehidupan dalam rangka untuk mengumpulkan kebaikan untuk diwakilkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita telah maklum bahwasanya setiap permulaan pasti ada penghabisan, setiap awal pasti ada akhir, setiap ada kebahagiaan pasti ada kesengsaraan, pun setiap ada kehidupan pasti ada kematian. Bahwasanya tidak ada yang kekal, semuanya berubah oleh pergeseran waktu dan pertukaran masa. Mari kita lihat bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang begitu indah itu bukankah awalnya dari satu biji bibit yang kemudian dia tumbuh mengembang, kemudian dia menjadi buah dan menjadi tumbuhan yang begitu indah, namun pada akhirnya dia harus layu karena setelah sampai masanya untuk digantikan oleh tumbuh-tumbuhan yang lain. Begitupun binatang, begitupun makhluk, bahkan kita manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di bumi ini yang menjadi pengemban amanah untuk mengelola bumi ini. Di satu sisi kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan manusia di dunia ini tujuannya adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah artinya pemimpin. Ketika seorang pemimpin maka ia boleh saja berkehendak melakukan apa saja. Akan tetapi ingat kata Allah di dalam ayat yang lain bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan pernah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah. Artinya ada dua tugas yang kontradiktif dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita diberi kekuasaan di bumi ini, tetapi satu sisi bahwa kita adalah hamba Allah yang harus selalu bersujud menyembah kepadanya. Karena apa? Karena hidup di dunia hanya sementara. Dunia hanya bekal kita untuk mengumpulkan amal-amal baik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diberi kewajiban sholat 5 waktu, kita diperintahkan untuk berpuasa, kita dianjurkan untuk melakukan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita orang Islam manapun, siapapun dia, mau dia pejabat sekalipun atau orang biasa sekalipun, ulama sekalipun, maka kita dikembali oleh Allah Subhanahu wa taala, balligh anni walau kan ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Artinya menyampaikan kebenaran. Tidak harus seorang kiai menyampaikan kebenaran, tidak harus seorang ustaz menyampaikan kebenaran, tidak harus seorang syekh, siapapun itu ketika itu hal baik jangan pernah takut. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak meskipun itu baik. Karena memang resiko dakwah kadang ada manisnya, resiko dakwah kadang ada pahitnya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam dia harus terlempar ke dalam api kobaran api yang besar?
itu dalam rangka untuk mempertahankan keimanannya, dalam rangka untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Nuh negerinya harus ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan, membunuh orang-orang yang menentang Allah? Itu juga karena Nabi Nuh mempertahankan keislamannya dan dalam rangka untuk mempertahankan keimanannya. Bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan laut selama 40 hari 40 malam, tujuannya sama, dalam rangka untuk menegakkan agama Allah. Begitu juga Nabi Musa harus terusir dari kampung halamannya karena dikejar oleh Fir'aun, sehingga dia membelah lautan dengan tongkatnya menjadi jalan. Itu juga tujuannya dalam rangka untuk mempertahankan keislamannya. Pun junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus hijrah dari tanah kelahirannya kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, yang kemudian dia kembali lagi ke kota Mekah dengan membawa kemenangan yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Ini adalah suri teladan dari para nabi dan rasul, suri teladan dari para sahabat, tabi'in dan salafus sholihin. Jika dibanding perjuangan mereka dengan perjuangan kita hari ini, maka perjuangan kita tidak ada apa-apanya. Hadirin jamaah masjid silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita semua, begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Di suatu ketika Rasulullah bersama sahabat di masjid, sambil meneteskan air mata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, hal alimtum man ajaban nasi imana?" Apakah kalian tahu siapa yang paling agungkan itu dalam keimanannya? Ketika Rasulullah bertanya seperti itu, sahabat menjawab, "Faqalu al-malaikatu ya Rasulullah." Yang paling menakjubkan keimanannya itu adalah para malaikat, wahai Rasul. Apa jawab Rasulullah? "Maka pada yu'minul malaikah." Bagaimana mungkin malaikat itu tidak beriman? Wa hum yu'ayinuna al-amr, sedangkan mereka semuanya itu melihat terhadap apa yang dilakukan oleh Allah. Allah akan menciptakan bumi, malaikat tahu. Allah akan menciptakan langit juga, malaikat tahu. Bahkan Allah ketika menciptakan apa isinya di dalam bumi ini juga malaikat tahu. Wajar kata Rasulullah kalau malaikat itu beriman kepada Allah. Karena menjawab malaikat itu disalahkan oleh Nabi. Kemudian para sahabat faqalu an-nabiyyuna ya Rasulullah. Kalau bukan malaikat pasti para nabi ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Bagaimana yu'minun nabiyyun? Bagaimana mungkin nabi-nabi itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ruhu yanzilu minas sama'. Sedangkan malaikat Jibril selalu turun kepada nabi dan rasul itu menyampaikan wahyu. Wajar mereka itu beriman kepada Allah. Karena menjawab Nabi juga disalahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang jawaban yang ketiga dari para sahabat, "Ashabuka ya Rasulullah." Kalau bukan malaikat, bukan para nabi, berarti sahabat-sahabat wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? "Fakaifa la yu'min ashabi?" Bagaimana mungkin sahabat-sahabatku tidak beriman kepadaku? Wa hum yarawna al-mu'jizat. Karena mereka kalian semua ini selalu melihat ketika mukjizat datang kepadaku, wa ana ambahu alaikum, dan aku selalu menjelaskan sejak aku dapat mukjizat dari Allah. Oh, mukjizat ini begini, tujuannya adalah ini untuk ini. Wajar kalian itu beriman kepadaku. Bingung para sahabat. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Walakin ajaban nas," akan tetapi yang paling mengagumkan bagiku imanan di dalam keimanannya adalah wa hum lam yarawni, ada orang-orang yang tidak pernah melihatku, wa yusaddiquni, akan tetapi mereka membenarkanku, wa yu'minu bi, dan mereka tetap beriman kepadaku. Ulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Hadirin jemaah rahimahullah, ternyata kita yang tidak pernah hidup bersama salafus shalihin, kita yang tidak pernah hidup bersama tabi'in, kita tidak pernah hidup dengan tabi'in, pun kita tidak pernah hidup dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak diragukan lagi keimanannya. Bahkan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi kita semua ini, umatnya ini, kita tetap beriman kepada Rasulullah, mengakui bahwa Allah itu satu, mengakui bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah, penghulu seluruh nabi, dan
Nabi akhir zaman, ternyata kita yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita semua. Tidak ada orang tua manapun yang cinta sebagaimana Rasulullah. Tidak ada saudara manapun yang begitu cinta sebagaimana Rasulullah. Tidak ada kerabat tetangga semuanya yang menyamai cintanya kepada kita ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan kembali, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkatmu, menjemputku, membawamu ke surga Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Rasulullah? Malaikat Jibril, sebelum engkau membawa aku ke surga, tolong tanyakan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan umatku? Ketahuilah wahai Jibril, ketika masih ada satu saja umatku yang masuk ke neraka Allah, maka aku tidak akan pernah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hidup sampai matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu ingat kepada kita. Bahkan ketika nafas terakhir akan dihembuskan sekalipun, dia tetap mengingat kita, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Hari ini kita memasuki bulan Maulid, sudah pertengahan di bulan Maulid, bulan Rabiul Awwal. Maka sangat pantas dan layak ketika kita semua di rumah-rumah, di masjid-masjid, bahkan dalam kesendirian sekalipun, kita bersenang-senang, bergembira dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita ukur dengan ibadah kita, kalau kita ukur dengan sedekah kita, kalau kita ukur dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dibanding dosa yang kita lakukan, maka kebaikan kita itu tidaklah seberapa. Sungguh tidak pantas kita ini mengaku sebagai ahli surga. Tetapi kita umat Rasulullah mendapat jaminan dari Rasulullah bahwasanya setiap umatku yang ingin masuk surga, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata." Semua umatku akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, illa man aba. Kecuali mereka yang tidak mau. Ditanya oleh para sahabat, "Masih adakah umatmu yang tak mau masuk surga ya Rasul?" "Ada," kata Rasulullah. "Man ata'ani yadkhuluna al-jannata." Barang siapa yang taat kepadaku, kepada ajaranku, kepada risalahku, maka dia akan masuk ke surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menentang ajaranku, maka sesungguhnya dialah orang yang tidak mau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Masjid Jami Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dari tanah, berdiri di atas tanah, makan juga dengan hasil tanah. Nanti juga kita akan kembali dikubur, dipendam di dalam tanah. Tidak ada yang bisa kita lakukan selagi nafas masih ada. Tidak ada lagi yang harus kita perjuangkan selagi nafas kita di kandung badan, kecuali kita menyadari diri mulai dini, mulai saat ini, kecuali kita tetap dan selalu ingat kepada Allah, berbanyak berzikir, minta ampun kepada Allah, jalankan sholat 5 waktu, semua kewajiban yang diperintahkan agama mari kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan itu semua kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini pertaruhannya adalah hanya satu saja. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dijelaskan bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah, orang yang 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun melakukan kemungkaran, dia bisa masuk surga ketika nafas terakhir, sebelum nafas terakhir terlepas, dia membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitupun karena la ilaha illallah pula, orang yang beribadah selama 100 tahun, 1000 tahun sekalipun, ketika nazar terakhir mengeluarkan nyawanya, dia tidak membawa la ilaha illallah, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam urusan ibadah, mari kita sama-sama kita semangat fastabiqul khairat, karena tidak ada lagi kecuali keridhaan Allah dan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Mari kita terbanglah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau tidak bisa terbang, maka berlarilah. Ketika lari pun kalian tidak mampu, melangkah pun
tidak masalah. Karena yang terpenting di dalam agama bukan kecepatan, siapa yang terdepan, tapi yang terpenting adalah siapa yang istiqomah dalam menjemput la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hidup di dunia ketika meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian pasti yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami pribadi. Inna ahsanal kalam wa abina nidam kalam Allah malikil alam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadin wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.